Ketemu lagi dengan Ira Latif di sini dari Festival Kebinekaan, teman-teman. Selama 1 jam ke depan, saya akan membawa teman-teman ya untuk berkunjung ke dalam masjid itu. Nah, selamat. Halo, ada kawan saya nih, Nur. Kita sudah pernah ke sini ya, Nur? Masih ingat nggak ini di mana, Nur? Ya, sekarang saya mau ajak teman-teman ya lihat dalamnya masjid yang sangat unik sekali dari luar. Lihat tampilannya seperti kelenteng ya kalau dari luar ya, warnanya merah dan kuning. Ini adalah Masjid Lause, teman-teman ya, yang berada di kawasan Pasar Baru, di kawasan Krekot ya, tepatnya di Jalan Lause. Kalau di kawasan sini memang dikenal sebagai kawasan pecinan, pecinannya Pasar Baru. Nur bisa dengar jelas sih berarti ya suara saya ya, Nur ya. Oke, sekarang sudah mau hampir waktu sholat asar, teman-teman. Ya, jadi saya harus segera cepat ya. Karena kalau sudah sholat asar nanti di masjidnya akan sangat ramai ya. Oke. Nah, dari luar penampakannya sangat khas Cina ya, teman-teman ya. Oke. Kita mau lihat dulu masjid ini ya. Halo, selamat bergabung buat teman-teman yang baru join dari bagian depannya. Nah, ini lihat dari pintunya saja nih teman-teman, udah bagus banget ya. Tuh ya, pintunya merah dan kuning, ciri khas kelenteng dan ciri khas warna khas Tionghoa ya, merah dan kuning ya. Ini dikenal sebagai Masjid Pecinan. Kalau di Jakarta sendiri sebenarnya bisa dibilang sangat jarang ya, sangat langka sekali masjid yang berarsitektur Cina seperti ini ya. Ini Masjid Lause didirikan dari tahun 94, teman-teman. Tahun 94 ya. Saat itu diresmikan sama Pak Habibie ya. Saat itu Pak Habibie sebagai Ketua Umum ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim. Kita kebetulan hari ini akan ada juga pendirinya masjid ini ya, Pak Ali Karim ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya sebelum beliau pulang. Ya. Nah, ini masjidnya ada 2 lantai, teman-teman. Ya. Suasananya ya serba khas Tionghoa. Oke. Nanti kita akan explore setiap sisi-sisi unik. Kita akan kulik-kulik ininya ya. Lantai 1 dan lantai 2 nih nanti akan didampingi sama Pak Yusman ya, yang mau dampingin saya. Oh, Pak Nagaja ya. Oke, tapi ya kita mau ke lantai 3 dulu karena di lantai 3 ada ketuanya ya, pendirinya masjid ini yang bentar lagi mau pulang. Jadi kita ke atas dulu ya. Ya. Kita ke lantai 3 dulu ya. Oke. Nah, masjid ini teman-teman ya udah cukup lama juga ya. Ini kalau kita lihat nih, ini ada data pengislaman Masjid Lause ya. Ya, jadi di tempat ini juga biasanya sering diadakan untuk orang-orang yang mau masuk Islam, teman-teman. Terutama dari komunitas Tionghoa yang mau masuk Islam ya. Biasanya di tempat ini tuh ada datanya ya. Ada datanya per tahun ya. Yang mualaf ya. Yang mualaf ada berapa orang ya. Nah, terus nah, yang terbaru nih tahun bulan Februari, yang terbaru baru aja nih Pak Felix Kauntul. Ini baru masuk Muslim, baru masuk Islam nih teman-teman. Oke, sekarang kita naik dulu ya. Kita naik dulu ke lantai atas, baru nanti kita mau selamat bergabung ya. Selamat sore. Saya sekarang sedang di Masjid Lause, masjid yang dikenal sebagai masjid berarsitektur Tionghoa ya, di kawasan Pecinan Pasar Baru. Ini masjidnya unik teman-teman. Nanti kita akan explore ya tentang masjidnya. Tapi sekarang kita mau ketemu dulu dengan si pendirinya, Pak Ali Karim. Ya, jadi masjid ini, lihat di masjidnya ada ini tuh. Hiasan-hiasan lampion ini belum pernah lihat kan? Di masjid-masjid lain ada hiasan-hiasan lampion seperti ini. Oh, sekarang pas waktu sholat, teman-teman. Ya. Ya. Saya akan membiarkan
dengarkan surah azan dulu ya. Oke, selamat sore teman-teman, selamat bergabung. Sekarang saya mau ngobrol dulu sebentar sama Pak Ali Karim nih, pendirinya masjid ini ya. Oke, tapi ini kita tunggu dulu suasana azan selesai ya. Oke, sambil nunggu azan selesai, saya boleh lihat-lihat sebentar ya Pak ya. Iya. Ya, oke, sudah selesai. Alhamdulillah suara azannya teman-teman. Terima kasih ya, sudah menunggu. Nah, sekarang kita mulai ngobrol sebentar ya sama Pak Karim, Pak Ali Karim. Jadi masjid ini teman-teman didirikan oleh Yayasan Karim Uy. Ya, Yayasan Karim Uy. Karim Uy itu adalah bapaknya Pak Ali Karim ya, bapaknya ya. Mungkin bisa diceritain Pak, kenapa waktu itu ada hidayah untuk membuat masjid seperti ini gitu Pak? Begini, jadi pertama kita mendirikan yayasan Karim Uy, Yayasan Haji Karim Uy. Kenapa namanya Haji Karim Uy pakai nama ayah saya? Karena kawan-kawan ya melihat Pak Karim Uy ini satu sosok yang aneh. Dia keturunan Tionghoa, dia beragama Islam, dan nasionalisme tinggi, dia ikut berjuang. Dia yang mengawinkan Bung Karno dengan Ibu Fatmawati. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi bisa lihat fotonya. Oke, baik. Ini ada fotonya. Oh iya, dia tinggal di Bengkulu dulu berarti ya Pak? Dia di Bengkulu. Iya. Jadi ini apa namanya, masjid ini kan didirikan oleh Yayasan Karim. Oh, ini berdasarkan nama beliau nih, teman-teman. Bapaknya Pak Karim, Ali Karim yang sekarang kita sedang mau ngobrol ya. Ini ya? Pak Karim. Ini ada foto bertiga. Ya. Ada Bung Karno. Ini Buya Hamka. Buya Hamka. Buya Hamka ini Pak Karim Pak Karim yang duduk. Iya. Ini ada di museum di Bengkulu. Di museum di Bengkulu. Jadi Pak Karim ini adalah seorang tokoh Muslim Tionghoa yang sangat pejuang sebenarnya ya, pejuang kemerdekaan juga ya. Ikut pejuang lawan Belanda, lawan Jepang. Dia dekat dengan Buya Hamka dan juga dekat dengan Pak Soekarno ya, bahkan yang menikahkan dengan Ibu Fatmawati. Iya. Oke, jadi Pak Karim ini adalah ayahnya Bapak ya, ayahnya. Lalu gimana Pak? Nah, jadi ngelihat beliau ini satu tokoh Tionghoa, dia pendiri Persatuan Islam Tionghoa (PITI). Gitu. Jadi mempunyai nasional, maka kita mendirikan Yayasan Haji Karim Uy ini untuk menciptakan orang-orang Tionghoa yang mempunyai nasionalisme yang tinggi dan beragama yang benar. Oh gitu. Tujuannya itu. Oke. Nah, karena mendirikan itu karena kita bergerak di bidang pembauran. Karena selama ini waktu tahun 90-an, 70-an, 80-an itu kan satu etnis Tionghoa ini agak dibedakan, gitu. Jadi tidak bisa membaur. Makanya kita bikin gerakan pembauran untuk supaya orang-orang Tionghoa ini membaur, karena kita kan bahasa Indonesia semua. Kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, insya Allah meninggal juga mati di Indonesia. Kan gitu. Nah, jadi kita harus bela negara kita. Oke. Nah, tujuannya itu. Jadi kawan-kawannya meminta pakai nama beliau. Nama bapaknya Bapak ya. Oke. Itu setelah beliau meninggal. Baik. Tapi Bapak sendiri dari lahir memang sudah Muslim ya Pak ya? Ya, saya lahir sudah Muslim. Bapak saya yang masuk
Islam Oh, tahun ya. 30-an langsung jadi konsul Muhammadiyah, karena dulu konsul belum ada, Ya. Indonesia belum ada kan. Oke, Gitu. baik. Jadi bapaknya Bapak ya, Pak Karim O itu tokoh Tionghoa Muslim itu ya, malah yang awalnya menggerakkan Islam Tionghoa ya. Iya. Iya, dan pendiri tadi Titik Persatuan Islam Islam Tionghoa. Ya, ya. Ini dia orangnya, teman-teman. Ya. Oke, ini dia orangnya ya, Pak Karim O ini ya, tokoh Muslim Tionghoa yang juga sangat dekat dengan Soekarno dan juga Buya Hamka. Ini bapaknya beliau. Jadi Bapak ingin juga mengenang jasa beliau gitu ya, Pak ya. Bukan, dengan kawan-kawannya ingin menciptakan itu. Oke. Oh, jadi idenya dari kawan-kawannya. Kawan-kawan yang minta, bukan Oh, kawan-kawannya. kita. Kawan-kawannya setelah orang tua saya meninggal, kawannya minta bikin yayasan untuk menciptakan orang-orang Tionghoa itu mempunyai nasionalisme, beragama yang baik dan jadi pengusaha yang sukses. Oke. Karena Pak Karim ini adalah salah satu pendiri Bank Sentral Asia, dia pemiliknya. Oh, dia juga wow, Begitu. pengusaha sukses juga, pendiri Bank Sentral Asia. Iya, Wah, begitu. hebat. Baik. Oke, Pak. Pak, kalau misalnya ini kan ada ya, Pak ya? Ada unsur-unsur ini, Pak. Ada unsur-unsur lampion segala macam, Iya. itu memang sengaja ya, Pak ya? Memang, karena selama ini kan orang-orang Tionghoa itu tidak mengenal Islam. Ya kan, tidak mengenal Islam karena Islam di Indonesia orang-orang itu kurang paham mengenai Islam, dan Islam dilihat dari sudut pandang yang lain, gitu. Dan dia lupa bahwa kita semua lupa bahwa Islam di Indonesia itu semua lewat Cina. Iya, dari Cina salah satu Karena lewat penyebarnya jalur juga. sutra kan. Iya, Nggak mungkin benar-benar. dari Arab langsung sampai Indonesia kalau Iya. nggak lewat jalur sutra, gitu. Nah itu yang kita jelaskan lagi gitu. Baik, Jadi baik. banyak kesalahpahaman itu membuat kita jadi salah paham. Oke, baik. Tujuannya itu. Ya, jadi ini tujuannya masjid ini adalah sebenarnya untuk pembauran antara orang etnis Tionghoa. Ya, bahwa kita juga kasih tahu kepada orang-orang Islam atau istilahnya pribumi ya, orang Indonesia asli, bahwa orang Tionghoa itu juga banyak yang Islam. Banyak yang Islam, bener ya? Gitu, itu saudara kita gitu. Iya, baik. Dan Islam itu juga mengajarkan kita harus baik pada agama-agama lain. Oh gitu, ajaran yang sangat baik sekali ya, Iya, Pak. kita jangan membedakan gitu. Baik. Nah, ini kalau kita lihat ada tulisan-tulisan kayak gini, Pak. Ini tulisan Arab, ada Cina-Cinanya, ini apa yang artinya? Ya, tulisan Cina-Cinanya, Pak? ada tulisan Arab di Cina itu, orang waktu saya pergi ke sana ini dapat hadiah-hadiah Oh, ini malah langsung dari Cinanya ya, Pak? dari Ya? Cina, didapat hadiah. Oke, Gitu. baik. Jadi kayak di masjid itu banyak kaligrafi Islam, tapi etnis dengan etnis Iya, Tionghoa itu saya dapat hadiah Ya, semua. maaf ya, Pak. Ini ya, jadi Pak Karim Oi ya yang menginspirasi berdirinya masjid ini ya, jadi juga disebut-sebut sebagai ikon Tionghoa Muslim ya, Pak ya. Iya. Jadi dari tahun 91 didirikan ya, Pak. Sejak didirikan tempat ini katanya sudah banyak menjadi tempat orang Tionghoa menjadi mualaf ya di sini ya, Pak. Banyak, udah ribuan. Ribuan. Karena tapi di Islam itu tidak ada paksaan, kita hanya memberikan contoh yang baik. Oke. Gitu. Iya. Dan alhamdulillah banyak presiden udah, ya bukan banyak, ada Pak SBY pernah kemari. Oh iya. Paling rajin itu Pak Habibie. Pak Habibie sering kesini karena kan Ini diresmikan dari juga sama sebelum beliau ya. Sebelum jadi menteri sampai jadi presiden, Oh. sampai sudah tidak jadi presiden masih tetap datang kemari. Oh iya, baik. Oke, Pak, ada ruangan apa lagi, Pak, kira-kira di sini, Pak, yang bisa Ya, saya diceritakan? rasa ini aja karena Iya. selama ini kan ada foto-foto. Hmm. Ini koran-koran yang mungkin ada udah banyak yang sudah tutup malah karena Oh, kan iya. di zaman digital ya, maka sengaja ini kita pajang. Nah ini pengurus-pengurusnya nih. Oke. Ya, jadi ini pengurusnya juga kebanyak ya, memang orang Tionghoa semuanya ya, Pak? Enggak. semua. Ini kiai-kiai semua nih, Pak Kiai Ali Api, Iya, Ketua iya. Majelis Ulama. Oh. Ini ada Pak Ketua dari Al-Wasliyah. Oke. Ini pendiri Pak Kiai Zen. Katanya dulu lagi awal masjid ini pendiri juga salah satunya orang Padang ya, Pak? Ya, pendiri ketuanya. Ya. Karena di Islam itu tidak membedakan suku.
Baik, Gitu. baik. Jadi kita kalau ada Islam ya kita bersaudara semua. Oke, ya ya. Mungkin yang sering banyak dilupakan ya teman-teman ya, apa namanya, kalau orang Tionghoa tuh di minoritas gitu ya, dibilang Iya. minoritas. Terus juga apa namanya, kadang-kadang kalau yang Persekusi mungkin iya dipersekusi, dan kadang juga diidentikan dengan komunis gitu ya Pak ya. Padahal banyak sekali juga orang di Indonesia itu agama Islam berkembang karena dari negeri Cina juga ya Pak ya. Ya, betul, Salah karena- satunya dari Laksamana Cheng Ho, benar ya Pak ya? Malah sebelum Cheng Ho ada Sebelum masjid, Cheng Ho. saya ke Cina waktu itu, kebetulan saya di Majelis Ulama, kita diundang, itu ada masjid umurnya 1350 tahun Terus di Cina. di Cina. Wow. Di Cina ada masjid, jadi 700 tahun orang Cina sudah Islam, kita belum Islam di Indonesia. Iya. Karena masjid paling tua itu di Demak 650 tahun. 600 ya. Tapi entah kenapa malah kalau di sini persepsinya orang Cina tuh nggak lekat dengan Islam ya Pak ya? Iya, padahal di sana yang bawa banyak Islam. Oh, oke gitu oke ya, sebetulnya. ya, ya. Oke, dari sisi sejarah juga kan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa juga banyak oleh Laksamana Cheng Ho dan pasukannya ya. Dan banyak macam seperti Oh, di Wali Pati itu, Songo. di Pati ada namanya Kiai Telengsing. Itu sebenarnya namanya Telengsing. Itu nama orang Cina, jadi dia Telengsing jadinya. Telengsing. Jadi banyak namanya berubah-ubah. Oke, baik. Oke, baik Pak Ali ya. Ya, baik. Karena Silakan Pak Ali tempat juga lain. ada acara ya. Ya, Terima sama. kasih banyak ya. Kita mau lihat-lihat ruangan Boleh, lain, silakan. boleh Pak ya? Boleh, silakan Ada. ke bawah. Nanti Lagi saya sholat. ya, paling nanti saya minta yang lain dampingin ya. Pak Ali, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus ya Pak Ali. Terima kasih sudah mau menerima. Ya, jadi itu dia, kita sudah ngobrol sebentar ya. Jadi menjadi tahu ya, memang tujuan masjid ini adalah untuk pembauran ya, teman-teman. Untuk pembauran. Nah, ini juga ada ininya sih, apa, ada kliniknya ya. Jadi masjid ini juga ini teman-teman, bukan saja untuk ini ya, bukan saja untuk ibadah ya, tapi juga siar agama ya. Terus selain itu juga oke. Juga di sini tuh ada teras sehat, ada kliniknya teman-teman. Ada kliniknya ya. Kalau kita kesini siangan dikit biasanya suka ada yang apa namanya, bersyahadat, yang masuk Islam. Ya. Pak, boleh numpang nyalain lampu ya Pak? Ya. Oke, ada pertanyaan kah teman-teman? Ini karena di bawah masih sholat ya. Nanti setelah sholat asar saya akan ke bawah ngeliatin keunikan interior masjidnya ya. Kita lihat-lihat dulu. Kalau yang ini di lantai 2. Di lantai 2 ini adalah untuk perempuan. Ada gelap ya. Ini suasananya di lantai 2 ya. Memang kalau paling ramai di sini masjidnya hari Sabtu dan Minggu. Ini suasana lagi sholat dulu ya di bawah ya. Oke. Adakah pertanyaan teman-teman tentang masjid ini ya? Saya mau menunjukkan interiornya, cuma karena lagi masih sholat ya. Saya jelasin dulu aja yang kira-kira ruangan-ruangan yang tidak dipakai untuk sholat nih lah. Bahkan kamar mandinya merah dan kuning ya, seperti warna khas Klenteng ya. Saya mungkin mau tunjukin dulu apa ya. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru join. Ya, saya sedang melaporkan dari Masjid Lause di kawasan Pecinan Pasar Baru ya, teman-teman ya. Masjid ini juga dikenal sebagai pusat mualaf ya. Pusat mualaf bagi kaum Tionghoa ya yang ingin bersyahadat atau belajar agama Islam nih, data-datanya nih. Nih. Ya. Data-datanya. Data pengislaman. Ya, pengislaman Yayasan Haji. Pengislaman Masjid di Lause. Jadi kalau kita kesini biasanya siang-siangan dikit ya, itu kita akan menemukan banyak ada saja orang yang bersyahadat, orang Tionghoa.
Jadi memang kalau ditilik dari sejarahnya teman-teman ya, agama Islam ya berkembang di Indonesia termasuk di Pulau Jawa itu juga salah satu penyebarnya yang banyak itu adalah Lause dan juga pasukannya ya yang dia datang dengan ribuan pasukannya ya, karena dia dari negeri Cina, dia sudah beragama Islam ya. Ketika sampai di Pulau Jawa akhirnya menyebarkan agama Islam ya. Sebenarnya banyak juga pengaruh agama Islam teman-teman ya, pengaruh budaya Cina terhadap agama Islam di Nusantara, termasuk beduk ya. Beduk juga adalah pengaruh dari budaya Cina ya, karena kalau beduk itu memang kalau kita ke negara lain misalnya di Arab di Eropa, masjid-masjidnya nggak ada beduknya gitu. Nah ini kita lihat ya, di sini tulisan-tulisan Al-Qurannya tentu saja sudah dengan bahasa Cina ya, bahasa Cina. Nah ini tujuannya tadi tujuannya Pak Ali Karim mendirikan tempat ini ya memang untuk pembauran teman-teman. Jadi tadi menarik juga, saya sempat ngobrol ya dengan Pak Karim juga sebelum syuting ya. Jadi dia mempunyai keprihatinan gitu, keprihatinan karena orang Tionghoa, dia sebagai orang Tionghoa dia merasa padahal orang Tionghoa itu sudah ada di sini sejak sebelum abad 15 ya, dan nggak pernah menjajah Indonesia gitu, tapi kenapa banyak sentimen negatif terhadap orang Tionghoa gitu, padahal kalau orang Belanda kan menjajah ya selama 350 tahun tapi nggak dibenci gitu. Nah terus orang Jepang juga menjajah selama 3,5 tahun dan nggak dibenci juga, sementara kalau orang Cina secara turun-temurun entah kenapa banyak menjadi sentimen negatif. Nah tujuan Pak Ali tadi ya, dia mendirikan yayasan ini, yayasan yang dibuat atas nama bapaknya tadi ya, Pak Karimo itu ya, ternyata adalah tokoh Muslim Tionghoa. Dia untuk meluruskan image orang Tionghoa ya, yang juga ternyata banyak Islam teman-teman ya. Pak mungkin boleh lihat-lihat Pak, boleh ditemenin ya, ada apa aja nih ya. Nah ini kalau ini masjidnya nggak buka tiap hari ya Pak? Bukanya jam berapa aja Pak? Sementara ini kita bukanya di hari kerja dan jam kerja ya. Karena memang jamaah kita kan jamaahnya jamaah transit ya, bukan jamaah tetap. Karena kan kita masih di jalan, bukan di perumahan atau perkampungan yang jamaahnya tetap. Kita kan jamaahnya cuma orang mampir, sholat gitu kan. Kebetulan pas ada karyawan sekitar sini sholat gitu, jadi memang adanya cuma di jam-jam kerja aja ada apa jamaahnya gitu. Iya, karena sebenarnya ini di bangunan kayak ruko gitu ya Pak ya? Tadinya awalnya ruko. Setelah kita jadikan masjid dan kita buka. Iya, dan setelah asar tutup ya Pak? Setelah asar tutup ya? Iya, kita tutup, sebelum maghrib kita tutup. Iya. Oke, Pak mungkin sambil jalan Pak, sambil cerita. Pak kalau boleh tahu biasanya dalam sebulan berapa orang yang menjadi mu'alaf di sini Pak rata-rata ya? Rata-rata itu mungkin bisa dirata-ratakan satu minggu tuh 2 sampai 3 orang yang masuk. 2-3 orang. Ya, paling minimal 2 orang lah paling nggak ya setiap minggu ya. Jadi alhamdulillah memang kebanyakan itu dari saudara kita dari etnis Tionghoa yang masuk Islam di sini itu. Pak mereka sebelum jadi mu'alaf di sini apakah belajar dulu kah di sini? Belajar Islam dulu kah? Enggak, kan mereka udah belajar sebelumnya ya. Di sini itu setelah dimasuk Islam baru mereka dibina di sini. Dibina. Apa yang mereka kebutuhan mu'alaf juga masih pemula yang kebutuhan dasar belajar sholat, belajar. Diajarin di sini. Jadi nggak dilepas gitu ya Pak? Sampai mereka bisa sholat, sampai bisa mandiri dalam Islam aja ya. Gitu, baik-baik. Tapi memang sementara ini selagi pandemi ini kita belum boleh ngumpul-ngumpul. Jadi kita masih paling lewat WA, lewat telepon paling nanya-nanya. Iya, baik. Nah, tapi mereka orang-orang Tionghoa yang menjadi mu'alaf itu datang dari seluruh penjuru Jakarta Pak, bukan cuma di Pasar Baru ya? Oh iya, itu bukan cuma Jakarta, ada Jabodetabek, bahkan luar negeri pun ada gitu ya. Dari luar negeri terus mereka mu'alafnya di sini. Iya, syahadatnya di sini. Ada yang dari negeri Tiongkok, ada dari Amerika, dari Jerman, dari Eropa, dari Korea, Jepang ada. Gitu. Oh iya. Kebetulan mereka lagi di Indonesia, mereka tahu ada masjid ini, mereka dapat hidayah ingin masuk Islam, banyak kita yang membimbing yang dari luar negeri juga. Jadi nggak selalu orang Tionghoa ya Pak ya? Tapi sebagian besarnya memang orang dari Tionghoa.
Oke. Pak, ini kan masjidnya kan identik sama warna merah sama merah dan kuning. Apakah itu memang karena ingin mempertahankan unsur kecinaannya, Pak? Coba kita sambil jalan ya, Pak. Mungkin ini bukannya apa ya, kita cuma ada ciri khas aja gitu ya, supaya ada daya tarik ya. Daya Ada tariknya. daya tariknya kan, kita mau masjid kita kan kecil ya, kalau orang kan masjid yang besar banyak ya. Jadi Iya. apa sih daya tariknya? Nah, Iya. kita bikin daya tarik supaya orang mau bisa datang ke sini. Gitu Benar-benar. ya. Bentuknya juga kita nggak seperti ornamen yang kayak seperti masjid. Ya. Iya. Seperti kelenteng. Nggak ada kubah ya, Pak? Nggak ada kubah. Nggak ada kubah, nggak ada menara. Nggak ada gitu ya. menara. Tapi kenapa nggak ada beduk juga, Pak, di sini? Nggak ada juga, betul. Paling kita cuma ada azan aja, identitas kita azan. Memang suara luar kalau azan, kalau pengajian kita suara dalam gitu ya. Oke, biasanya di sini kalau Sabtu Minggu sebelum pandemi suka ada pengajian ya, Iya, Pak ya? betul. Untuk pembinaan Iya. mualaf kita Sabtu Minggu biasanya. Oh, pembinaan mualaf Nah, ya. kita kaligrafi kita nih kaligrafi khas Mandarin ya. Ini kaligrafi khas Ini dari Mandarin. Tiongkok sana, dari negeri Tiongkok. Oh, ini. langsung dari Tiongkok ya? Ini ada yang hadiah dari ulama di Beijing, ada yang memang pengurus kita datang jalan-jalan ke sana beli oleh-oleh kaligrafi. Oh, iya, iya, iya. Ini kiri kanan ini bacanya sama. Ar-Rahman, Ini bahasa Arabnya Ar-Rahman, ini Ar-Rahman. bahasa dalam bahasa Mandarinnya Ar-Rahman juga. Ar-Rahman sama. Ar-Rahim. Ya, baik-baik teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau komunitas Tionghoa itu kan di Indonesia 15% ya, teman-teman ya. Cukup besar juga sebenarnya komunitas Tionghoa di Indonesia ya. Dari 15% itu yang saya baca ya, 5%-nya adalah orang Islam. Iya, jadi itu jadi itu adalah populasi yang cukup besar sebenarnya ya, cukup besar dan mungkin sering dilupakan selama ini ya, sering dilupakan dan juga sering dianggap tidak dianggap gitu ya. Padahal orang Chinese kan juga banyak yang banyak yang Islam gitu. Tokoh-tokohnya juga. Tokoh-tokohnya ya. Banyak Islam. Tokoh-tokoh yang sering kesini siapa aja lagi Pak yang Tionghoa Pak yang sering Oh, biasanya sini tuh Pak Yusuf Hamka ya biasanya. Pak Yusuf Hamka ya. Hamka, Ya. usaha. Ya dia pengusaha dari pengusaha Tionghoa Muslim yang terkenal tuh ya, Iya, Pak Yusuf Hamka. ya, dia sering kesini. Kesini. Anaknya dia juga bahkan mualaf syahadat di sini ya, dia syahadat mualaf di sini anaknya luar biasa. Oh karena dia dulunya katanya orang Pasar Baru ya Pak. Iya, dulunya orang asli sini juga. Oke, baik. Nah di sini kan katanya selain menjadi tempat ibadah, pusat kegiatan ini juga ya Pak ya, kegiatan syiar ya Pak ya. Tadi ada apa aja fasilitas di masjid ini Pak selain Kalau untuk syiarnya kita pertama memang kita pusat informasi Islam ya. pusat informasi Islam? Islam untuk saudara kita dari Tionghoa yang Oh ingin tahu gitu, Islam. gitu. Mereka ingin tahu Islam, biasanya mereka datang ke sini itu merasa nyaman ya, nggak ada rasa gimana gitu, karena suasananya nggak seperti masjid. Nah mereka tanya tentang Islam gitu ya, tentang apa mungkin selama ini persepsi mereka tentang Islam itu kurang pas, dia tanyakan, oh ternyata salah, keliru kan persepsinya, sehingga ada satu pencerahan lah untuk mereka untuk kedepannya memahami Islam itu seperti apa gitu ya, bukan ya jadi nggak ada salah persepsi lagi gitu. Oke, baik. Ini kata sebagai apa kan tadi kata Pak Yusman interiornya memang seperti khas kelenteng gitu ya, merah kuning juga sebagai cara apa ya membuat menarik orang Tionghoa juga kan, ini kan dekat dengan hati mereka sebenarnya, familiar karena gitu seperti ya. kelenteng. Ada Baik. lampion, ada apa kan mereka Ada lampion, serasa ke kelenteng padahal ke masjid ya Pak. Iya. Tapi ada sering orang salah sangka Pak, mengira ini bukan masjid gitu. Pernah ada kejadian ya. Ada kejadian, katakanlah Pak Diki, mungkin ada orang tua dulu datang ke sini langsung hidupin hiu, dikira dia kelenteng, dia begitu diketahui masih baru dia sadar, oh ternyata masjid. Ngidupin hionya di mana Pak? Hah? Di dalam, Penghidupin. masuk ke dalam dia hidupin hiu, waktu itu belum ada karpet ya, belum ada karpet. Oh. Belum pasang sajadah Iya. gitu. Kejadian seperti ini kita kasih tahu ini masjid, oh dia ternyata salah. Oh jadi karena ini tampilannya kayak kelenteng sih, juga, ternyata kelenteng, pernah juga iya, ada yang betul, salah betul, sangka iya. dikira ini kelenteng dan berdoa seperti Iya. di kelenteng. Iya, Menarik nggak apa-apa. sekali Pak Yusman ya. Alhamdulillah. Kita juga banyak komunitas kita dari saudara kita dari lintas etnis, lintas agama yang suka kesini berdialog dengan kita. Baik. Suka berdialog dengan kita. Iya. Biasa di sini memang salah satu dikenalnya Masjid Lausi itu tempatnya pembauran nih. Pembauran, Kita masjid memberi pembauran. Contoh bagaimana kita berbangsa Indonesia itu kita satu tanpa membeda-bedakan etnis, suku, Iya. agama gitu. Jadi kita contohkan di sini. Baik Pak Yusman. Kalau sekarang Pak, karena pandemi ini kegiatan yang tadi yang buat pengajaran buat
orang-orang mualaf apakah masih berlangsung Pak? Kalau sementara ini kan kita belum boleh ngumpul-ngumpul, tapi kita mungkin lewat bikin grup WA gitu ya. Oh, Grup gitu. WA mungkin lewat telepon kita mereka ada sesuatu masalah yang ingin tanyakan dia bisa tanya lah. Jadi tetap syiar dilakukan ya. Tetap ada ya, tetap. Oke, ini dengan Pak Yusman kan sih Pak manggilnya Yusman, ya. sebagai Pak Yusman, humas. Pak Yusman sendiri humas ya, humas di sini. Tapi juga asli orang, maksudnya dari lahir sudah Muslim Pak Oh, Yusman. saya orang yang Muslim dari lahir. Saya Dari lahir. sebetulnya bukan dari Tionghoa, saya dari Palembang ya aslinya. Oh, tapi ada darah Tionghoanya. Kurang tahu juga saya bukan dari sananya. Mungkin Oh. dari Palembang tuh mungkin ada. Oh, orang Palembang ya, banyak yang hampir keturunan mirip-mirip Tionghoa. juga ya. Oh gitu, ya. Tapi di sini banyak jemaah Muslim Tionghoa kebanyakan Pak yang Kebanyakan ibadah ya, di sini. Yang khususnya yang mualafnya ya. Yang mualafnya. Kebanyakan sebagian itu. Mungkin 90%-nya itu dari Tionghoa. Oke, baik. Oke. Ada pesan-pesan khusus Pak buat yang nonton Pak dari penonton Festival Kebinekaan? Ya alhamdulillah ya kita minta supaya kita ini satu ya. Kita Indonesia itu ya terdiri dari kebinekaan itu sangat dikenal ya. Bineka Tunggal Ika-nya itu yang paling penting kita pertahankan. Kebinekaan kita memang ditakdirkan di Indonesia ini bermacam-macam suku, bermacam-macam etnis, bermacam agama. Nah kita harus tunjukkan keekaan, kesatuannya itu kita satu ya. Karena tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Baik, terima kasih Pak Yusman ya. Oke, ya itu teman-teman ya makasih Pak. Kita sekarang jalan-jalan, saya lihat dulu ya, tunjukin detail-detail masjidnya ya. Oke teman-teman ya, saya kan juga bersama Wisata Kreatif Jakarta ya, cukup sering juga datang ke sini dalam rangkaian wisata bineka ya. Kita keliling rumah-rumah ibadah ya. Lintas agama gitu ya untuk mengenal berbagai rumah ibadah. Ini adalah masjid yang juga cukup sering kita datangi dan biasanya juga kalau saya bawa peserta tur ya mereka banyak yang ini ya, banyak yang takjub gitu ya. Wah nggak nyangka dari luar kayak kelenteng bener-bener ya, dari luar kayak kelenteng ya, pas begitu masuk ternyata ada masjid. Memang masjidnya sangat sederhana ya teman-teman, tadi lihat sendiri ya, hanya kayak gini ya, hanya jauh dari mewah sebenarnya ya, tapi ini unik ya karena ciri khas seperti ini ya, ciri khas Tionghoa serba merah kuning ya. Kenapa didirikan di Jalan Lao Tse? Oh oke. Wow, itu pertanyaan yang benar, yang baik sekali ya. Ya, karena ini memang dari dulu kawasan ini kan dikenal kawasan pecinan ya teman-teman ya. Ini kan kawasan di sini, ini kan kawasan Krekot dan juga di Pasar Baru itu kan juga ada kawasan pecinan cukup besar. Nah ini ada yang tanya nih Pak, kenapa didirikannya di Jalan Lao Tse ini dulu, memilih tempat ini? Memang kita memilihnya itu di daerah pecinan. Pecinan itu artinya lingkungan orang-orang keturunan Cina. Banyak orang karena Tionghoa kita tahu ngumpul ya. Saudara kita dari Tionghoa ini, orang Cina itu mereka sangat ingin tahu sebenarnya tentang Islam gitu. Mereka akan datang ke masjid umumnya mungkin masih ada rasa sungkan gitu ya. Jika kita hadir tengah-tengah mereka dengan penampilan kita nggak seperti di masjid, mereka datang dengan enak aja, datang sih ngobrol seharian, ikut katakanlah pengajian kita bebas. Mereka belum Islam, kita persilakan untuk datang untuk menyaksikan teman-teman kita ibadah, bagaimana sholat, bagaimana belajar Islam itu kan kita persilakan. Jadi memang kita sengaja pilih tempat di lingkungan pecinan ya. Kebetulan memang di Jalan Lao Tse ada. Dari dulu memang ini Jalan Lao Tse ya. Nama jalannya Jalan Lao Tse. Makanya dinamakan masjid. Iya, karena Lao Tse itu artinya guru ya Pak. Katanya begitu. Iya. Nah, kalau Islam itu ustadz gitu ya. Ustadz ya, jadi pas lah dengan Ya, misinya Pak. masjid ini ya, untuk juga edukasi ya buat orang-orang yang ingin belajar Islam, terutama untuk kalangan Tionghoa. Halo Mbak Lian Laurenia, selamat bergabung. Saya sudah mau kelar nih. Saya lagi melaporkan dari Masjid Lao Tse yang bernuansa sangat khas Tionghoa ya, dan juga ternyata masjid sederhana ini teman-teman menjadi pusat penyebaran agama Islam buat orang-orang Tionghoa Muslim ya, bukan cuma di Jakarta tapi juga di berbagai daerah ya Pak ya, dari luar negeri juga ternyata katanya banyak yang menjadi mu'alaf di tempat ini, bersyahadat ya, melakukan syahadatnya itu di tempat ini teman-teman. Oke. Iya, saya sudah mau kelar nih ya. Ya, ada yang mau ditanya nggak Mbak Lian ya? Tadi kita sudah lihat bagian luarnya ya. Kalau kita lihat bagian luarnya ya itu seperti kelenteng memang ya, tadi katanya banyak ada juga ternyata orang yang salah ya, masuk ke sini dikira kelenteng terus dia berdoa nyalain hiyo ya.
Oke. Nah ini dia ya masjid yang sangat unik. Teman-teman, tur virtual ini adalah bagian dari Festival Kebinekaan ya, yang sedang berlangsung hari ini sampai tanggal 28 Februari ya. Jadi masih ada tiap hari. Setiap hari juga ada tur-tur virtual dari rumah-rumah ibadah seperti ini. Silakan pantau di feed kita ya agenda lengkapnya. Besok pagi juga ada jam 10. Nanti saya mau ajak jalan-jalan ke kampung Kristen Betawi ya, Kampung Tugu, Kampung Portugis Tugu ya, dan mengenal orang-orang Kristen Betawi ya. Terus juga nanti ada lagi ke gereja Ortodoks Rusia. Jadi kalau pernah dengar Ortodoks Rusia, ternyata itu ada gerejanya juga di sini di Jakarta, dan ada penganutnya juga, teman saya kebetulan juga ya, teman baik saya, dia penganut ke Kristen Ortodoks Rusia. Dan juga nanti sore mulai hari ini teman-teman selama 3 hari ke depan setiap hari ada sesi Zoom juga ya. Sesi Zoom gratis juga, silakan langsung masuk ya teman-teman, langsung bergabung nanti jam 4 dan juga ada lagi nanti jam 7 ya. Oke. Ya sudah, terima kasih banyak ya Pak Yusman sudah menerima kita dengan baik ya. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Oke, kita mau pamit ya teman-teman. Nih kita liatin dulu deh, saya liatin sekali lagi ya, mungkin buat teman-teman yang baru join ya. Lihat suasana pintunya ya, kayak pintu kelenteng kan ya. Ini dia tadi nih. Jadi di sini juga ada kliniknya teman-teman, klinik kesehatan ya tuh. Jadi masjid ini dinamakan Yayasan Haji Karim Oi ya pendirinya. Itu tadi si bapaknya Pak Ali Karim, tokoh Muslim Tionghoa ya. Oke, saya hari ini pamit lebih cepat ya teman-teman, karena pas jam 4 nanti jam 4 teng ada sesi Zoom ya untuk mengenal agama-agama kepercayaan lokal ya. Jadi ada juga teman-teman kita ya, orang-orang Indonesia ya yang juga masih menganut agama dan kepercayaan lokal. Silakan langsung masuk saja di Zoom ya. Pak Yusman udah mau pulang ya? Oke, bagus ya teman-teman, bagus kan tuh ya, kayak kelenteng ya. Saya liatin sini nih, pasti ini nih. Tuh lihat ada ininya. Jadi kalau lihat dari bagian atasnya ada lampion-lampion. Belum pernah lihat kan? Belum pernah lihat ada masjid yang ada lampion-lampion di bagian depannya. Ya. Oke, nanti stay tune lagi ya teman-teman besok. Ya, setiap hari masih ada laporan langsung dari berbagai tempat-tempat rumah ibadah juga yang menarik. Nah ini dari atas nih ya, tuh ya. Jadi tidak terlihat seperti, sama sekali tidak terlihat seperti masjid ya, lebih kayak ruko. Oke, selamat bergabung. Tapi saya sudah mau selesai nih. Saya sudah mau selesai teman-teman, melaporkan dari Masjid Pecinan ya di Pasar Baru. Oke. Halo Supri, selamat bergabung, sudah mau selesai nih ya. Saya melaporkan dari Masjid Pecinan di Pasar Baru, sudah selesai ngobrol-ngobrolnya nih kita ya. Nanti join lagi ya teman-teman besok ya. Setiap hari sampai tanggal 28 masih ada banyak rangkaian tur virtual menarik ya dalam rangkaian Festival Kebinekaan. Terima kasih banyak teman-teman sudah join bersama saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Karena ini saya jam 4 nanti ada lagi sesi Zoom, teman-teman ikut ya. Teman ikut di sesi Zoom-nya ya. Jadi mulai hari ini ada sesi Zoom juga ya. Kalau nanti sore jam 4 tentang agama-agama lokal dan percaya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok di tur virtual yang selanjutnya.